Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis mendalam terhadap salah satu emiten terbesar di industri perbankan Indonesia, yaitu PT Bank Mandiri Persero Tbk dengan ticker BMRI. Di penelitian kali ini merupakan hasil kajian komprehensif yang mencakup analisis fundamental, evaluasi saham, dan evaluasi potensi investasi jangka panjang. Baik, sebelum kami memulai, izinkan kami memperkenalkan diri selaku dari tim kelompok 1 dari moderator, yaitu diri saya sendiri, Chandli Pramulya Harifa dengan NIM 035, lalu ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Azri Siti Mardia dengan NIM 052 dan Dwi Vina Febianti dengan NIM 050. Kami memahami bahwa keputusan investasi memerlukan riset yang matang. Di sini, Bank Mandiri memiliki target harga sebesar 5.161 per lembar saham dan harga saat ini di level 4.130 lembar per saham. Saham Bank Mandiri juga menawarkan potensi upside sebesar 24,96%, sehingga kami merekomendasikan untuk posisi buy. Analisis kami menunjukkan bahwa Bank Mandiri sebagai pemimpin pasar dengan posisi BUMN yang kuat memiliki fundamental yang solid dengan pertumbuhan aset yang konsisten yang diverifikasi oleh pendapatan dari produk konvensional seperti bank syariah, kartu kredit, serta investasi dan m-banking. Dan dari perspektif ekonomi makro, kami melihat bahwa kebijakan BI rate yang relatif stabil memberikan ruang bagi industri perbankan. Tingkat inflasi Indonesia yang terkendali mendukung stabilitas daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap positif menunjukkan ekonomi yang lebih kuat. Lalu dari hasil analisis kompetitif yang menggunakan metode Potters 5 Force, kami menemukan bahwa Bank Mandiri memiliki posisi kompetitif yang sangat kokoh. Meskipun persaingan di industri tergolong tinggi, analisis laba bersih atau keuntungan menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki profit yang kuat dan berdaya saing yang tinggi. Lalu dari hasil analisis SWOT juga, kekuatan utama Bank Mandiri terletak pada brand recognition yang kuat serta dukungan pemerintah sebagai BUMN. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Berikutnya kinerja keuangan historis pendapatan BMRI tumbuh dari 95,9 triliun pada 2022 menjadi 139,6 triliun pada tahun 2025. Laba bersih terjaga solid di atas 55 triliun, laba per saham meningkat dari 441 menjadi 711 triliun dan diproyeksi menembus 1,363 pada tahun 2030. Rasio kredit bermasalah atau NPL terjaga sehat di angka 1,13%, sementara rasio kecukupan modal atau CAP stabil di atas 19%. Hal ini menunjukkan BMRI kinerja keuangan yang sangat kuat dan konsisten sepanjang periode 2022 sampai 2025. Hal ini tercermin dari pertumbuhan pendapatan yang signifikan, laba bersih yang tetap tinggi, serta peningkatan laba per saham dengan prospek terus bertumbuh meningkat hingga 2030. Di sini lain, kualitas aset dan kondisi permodalan juga tetap sehat terlihat dari rasio NPL yang rendah dan charge yang stabil di atas batas ketentuan. Selanjutnya, profitabilitas dan dividen BMR. Return on asset diproyeksi naik dari 2,7% menjadi 4,92% pada tahun 2030. Sementara return on equity melonjak dari 9,67% menjadi 23,4%. Net interest margin melebar hingga 15,65%. Di mana BMRI konsisten membagikan dividen dengan dividen per share meningkat dari 264 menjadi proyeksi 944 pada tahun 2030. Dan dividen payout ratio terjaga di kisaran 66-78%. Yang mana secara keseluruhan BMRI memiliki fundamental yang solid dengan prospek pertumbuhan yang positif di masa depan.
dan yang meningkat secara berkala. Berikutnya ada analisis kompetitif. Pada bagian quarter 5 forecast menunjukkan skor peluang sebesar 3,52 lebih tinggi dibandingkan skor ancaman sebesar 1,18. Yang mana hambatan masuk pendatang baru tinggi karena regulasi OJK dan skala aset yang besar. Pada analisis SWOT menegaskan kekuatan BMRI pada kepercayaan nasabah dan dukungan pemerintah lebih besar dibandingkan kelemahan internal, yang mana pada tata kelola perusahaan meraih skor ASEAN Corporate Governance Scorecard sebesar 95,36 dengan predikat sangat terpercaya, yang mana komitmen terhadap ESG tercerminkan dari penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan pembiayaan berkelanjutan yang mana menjadi 294 miliar pada tahun 2025, yang mana BMRI memiliki posisi kompetitif yang tinggi dengan peluang bisnis yang lebih besar daripada ancaman tersebut, yang didukung oleh tata kelola perusahaan yang sangat baik. Risiko dan mitigasi. BMRI menghadapi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, terutama terkait keamanan cyber. Pada risiko kredit, dimitigasi melalui 4I's Principle dan stress testing. Pada risiko pasar, diakibatkan dari suku bunga dan nilai tukar, dan kemudian dikelola dengan value at risk dan penetapan limit yang berjenjang. Kemudian pada risiko operasional diantisipasi melalui kerangka manajemen risiko yang berkonferensi. Selanjutnya pada valuasi saham, kami memudahkan pendekatan discount cash flow dengan metode free cash flow to equity atau FCFE untuk menghasilkan sebesar Rp6.081 dan dividen diskon modal sebesar Rp3.544. Pada valuasi relatif, kami menggunakan EV dan juga EBITDA sehingga menghasilkan Rp9.521 dan price to earning rasionya menghasilkan sebesar Rp6.564. Setelah pembongkaran, target harga akhir dikeluarkan sebesar Rp5.161 per lembar sahamnya. Kemudian kami mensimulasikan dengan Monte Carlo sebanyak 10.000 untuk menunjukkan probabilitas 100% yang mengarahkan pada rekomendasi beli pada saham BMRI. Kemudian pada analisis skenario atau Blue Sky dan Grey Sky, kami menegaskan bahwa bahkan pada kondisi terburuk sekalipun, valuasi BMRI masih di atas harga pasar saat ini, sehingga kami menetapkan bahwa BMRI layak untuk dibeli. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan analisis fundamental, valuasi, dan manajemen risiko, kami merekomendasikan buy untuk saham BMRI dengan target harga sebesar Rp5.161 per lembarnya. Hal ini mencerminkan potensi upside sebesar 24,96% dari harga penutupan sebesar Rp4.130. Profil BMRI sesuai bagi investor dengan toleransi risiko yang rendah hingga sedang, dengan mempertimbangkan fundamental keuangan yang solid, kebijakan dividen konsisten, serta manajemen risiko yang terintegrasi. Sekali lagi, kami menegaskan hasil riset ini disusun untuk tujuan pembelajaran dan bukan rekomendasi finansial yang mengikat. Baik, terima kasih banyak. Sekian dari presentasi kami, dan presentasi ini tentu saja masih banyak memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk kritik serta saran untuk penyempurnaan dari hasil penelitian serta analisis kami terhadap PT Bank Mandiri. Dan sebagai penutup, saya berharap
Hasil dari penelitian serta pembahasan ini dapat menjadi referensi dan bahan diskusi untuk lebih lanjut. Terima kasih. Salam.